Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal beserta rekan saya Raza Mulki Firdaus dari kelompok 31D4. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami terkait NLP atau Natural Language Processing. Jadi apa sih itu NLP? Pada dasarnya, NLP itu gimana caranya komputer bisa memahami bahasa yang kita gunakan sehari-hari, sama seperti kita memahami ucapan atau tulisan dari orang lain. Jadi, kalau kita minta ke komputer melakukan sesuatu berdasarkan teks atau suara, itulah NLP. Kalian juga pasti udah pernah menggunakan NLP tanpa sadar, kayak menggunakan ChatGPT, Google Translate, Google Assistant, Gemini, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari NLP, yaitu Unstructured Text dan Structured Data. Kita sebagai manusia bisa langsung tahu kan, kalau misalnya ada orang yang ngomong ke kita. Misal, seseorang ngomong A ke kita, kita bisa langsung ngerti kalau seseorang itu bilang A ke kita. Atau seseorang bilang B ke kita bisa langsung ngerti kalau orang itu bilang B ke kita. Nah, itu tuh yang disebut sebagai Unstructured Text, alias teks yang belum terstruktur. Sedangkan komputer butuh representasi yang lebih struktur supaya bisa memprosesnya. Kenapa? Karena komputer itu tidak mengerti secara langsung apa yang kita bicarakan. Sebagai contoh, mari kita lihat ilustrasi berikut. Saya bilang ke komputer, "Komputer, tolong masukkan telur dan juga susu ke daftar belanjaan saya." Nah, sebagai manusia, kita bisa tahu langsung perintahnya apa, objeknya apa aja, dan mau ditambahin kemana. Sedangkan komputer gak bisa kayak gitu. Dia ini butuh instruksi yang super jelas, rapi, dan punya label di setiap bagiannya. Makanya kalimat tadi perlu diterjemahkan ke dalam format yang dia mengerti, yaitu data terstruktur. Oke, setelah kita mengetahui tentang struktur dan unstruktur teks gitu kan. Nah, kita akan membahas tentang contoh NLP gitu. NLP ini udah banyak banget digunain di dunia nyata. Apalagi di zaman yang serba canggih kayak gini gitu. Kayak translate atau terjemahan mesin, asisten virtual, ada chatbot juga, dan spam detection. Juga masih banyak-banyak lagi. Gitu guys. Terus untuk cara kerja NLP itu sendiri, jadi si NLP ini bukan cuman satu algoritma guys, tapi lebih dari itu. Kayak NLP itu bukan cuma satu alat, tapi merupakan sekumpulan alat yang bisa dipakai buat nyelesain masalah. Tahapan-tahapannya meliputi tokenisasi, ada stemming, lalu ada lemmatisasi atau lemmatization, ada part of speech, ada name entity recognition, ada juga yang terakhir itu chunking guys. Nah, untuk tahapan yang pertama adalah tokenization. Ini merupakan tahapan awal di mana mengubah kalimat atau teks yang panjang menjadi bagian-bagian kecil yang disebut token. Anggap aja token itu kayak satu kata. Jadi kalau kita punya kalimat utuh, tujuan tokenization adalah memisahkan setiap kata dalam kalimat itu menjadi elemen-elemen individual. Bahkan tanda baca seperti titik, koma, atau tanda tanya juga biasanya dipisahkan menjadi token tersendiri. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh berikut. Misalkan ada sebuah kalimat, tambahkan telur dan susu ke daftar belanja saya. Nah, karena satu token itu adalah satu kata, dan kalimat tersebut terdiri dari 8 kata, maka kalimat tersebut terdiri dari 8 token. Nah, kenapa sih tokenization itu penting banget? Karena komputer itu bekerja selangkah demi selangkah. Dengan memecah teks menjadi token, komputer bisa yang pertama, menganalisis tiap kata satu persatu. Maksudnya, komputer bisa mencari arti kata tambahkan. Apa jenis katanya, apakah kata kerja, apakah kata benda, ataukah kata sifat. Yang kedua, menghitung frekuensi kata. Nah, komputer itu bisa mencari seberapa sering sih kata telur atau susu itu muncul dalam sebuah dokumen. Dan yang ketiga, memahami struktur kalimat. Dengan melihat urutan token, komputer bisa mulai menebak mana subjek,
predikat, dan objek. Nah, cara kerja selanjutnya itu adalah stemming guys. Jadi stemming dalam pemrosesan bahasa alami atau natural language processing itu teknik pemrosesan teks yang dia itu ngurangin kata-kata menjadi bentuk akarnya atau mengstemnya gitu dengan menghapus prefix atau sufiks. Prefix itu awalan dari kata dan sufiks itu akhiran dari kata yang itu bersifat infleksional. Tujuannya itu untuk menyederhanakan variasi kata agar sistem NLP ini dapat menganalisis teks secara lebih efisien buat tugas gitu, kayak nyari informasi, analisis sentimen, dan klasifikasi teks. Kalau kalian pernah ingat, Indonesia itu kata OpenAI, Indonesia itu paling borosin ini gitu, paling borosin biaya gitu, karena dia itu suka basa-basi kan. Nah, jadi sebenarnya AI itu kita tuh bener-bener gak boleh basa-basi guys. Jadi supaya AI-nya itu nggak berat gitu ke servernya itu nggak berat. Nah, kalau misalkan kalian basa-basi pun dia itu akan stemming gitu. Jadi untuk kata-kata atau prompt yang basa-basinya itu mereka tuh ujung-ujungnya juga akan buang. Jadi yang dia pakai itu intinya aja gitu. Yang nggak masuk ke konteks yang ditanyakannya itu ini mau nggak ngaruh nih, buang aja gitu sama si NLP ini. Nah, algoritma stemming ini pakai serangkaian aturan heuristik guys. Jadi dia tuh untuk memotong akhiran dan awalan dari kata. Misalnya kata berlari, pelari, dan berlari-lari itu disederhanakan gitu jadi lari. Terus kata coklat yang ada S-nya guys diganti atau diubah atau di stem menjadi coklat. Ini contohnya ada makan, termakan, memakan, dimakan. Dia menghapus untuk dari makanan dia menghapus sufiks, untuk termakan, memakan, dan dimakan dia itu menghapus prefiks, yaitu ter, me, dan di-nya itu dihapus jadi makan. Nah, tapi stemming ini ada memiliki kekurangan di mana dia itu cuman menyederhanakan aja gitu. Dia tuh gak peduli hasilnya kayak gimana, ya udah gitu, dikasih aja gitu. Nah, lanjut ya biar kalian tahu, kita lanjut dulu ke lematisasi. Nah, literatur ini umumnya mendefinisikan stemming sebagai proses penghapusan imbuhan dari kata untuk dapat singkata yang udah di stem gitu. Dan lematisasi ini sebagai usaha buat yang lebih besar untuk mengurangi varian morfologi menjadi satu bentuk dasar kamus. Jadi, perbedaan praktis antara stemming dan lematisasi adalah kalau stemming dia itu cuma menghilangkan prefiks atau sufiks umum dari akhir token kata. Kalau lematisasi dia itu memastikan gitu. Dia itu mastiin kata hasilnya itu adalah bentuk yang normal dari kata tersebut gitu. Jadi dia tuh udah pasti manusia tuh ngerti gitu katanya tuh apa. Jadi yang ditemuin dalam kamus tuh udah pasti valid gitu. Sedangkan untuk stemming itu enggak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada tabel mengenai perbedaan stemming dan juga lematisasi atau lema ya. Nah, di sini ada perbedaannya ada 4, yaitu dari pendekatan, dari konteks, dari hasil, dan juga dari kompleksitas. Nah, untuk pendekatan itu sendiri, si stemming ini dia tuh pakai aturan guys. Jadi dia tuh aturan itu memotong prefiks atau sufiks gitu. Sedangkan lematisasi dia itu berbasis kamus dan analisis morfologis atau dari struktur katanya. Nah, jadi stemming tuh potong akhir dan awalnya gitu. Kalau hasilnya bodo amat. Sedangkan si lematisasi ini kayak dia udah pakai kamus dan analisis morfologisnya gitu. Jadi ya lihat ya ke hasilnya nanti bedanya. Nah, konteks dia tuh dari konteks si stemming dia gak pakai konteks apapun gitu. Udah potong aja. Potong awal dan potong akhir gitu. Awal atau akhir. Dia memotong imbuhan yang awal atau akhir. Jadi dia nggak kemana-mana, udah fokus ke satu kata itu sendiri. Nah, kalau lematisasi dia tuh mempertimbangkan konteksnya dan juga dia tuh mempertimbangkan makna kata di dalam kalimatnya sehingga dia tuh lebih akurat. Nah, di sini di hasilnya nih, jadi di stemming hasilnya tuh bisa ngasilin kata dasar itu yang nggak valid ataupun salah eja. Sementara untuk lematisasi dia tuh udah pasti menghasilkan kata dasar yang valid dan juga dia tuh punya makna gitu si katanya itu. Jadi udah fix valid karena ya itu tadi udah dia tuh pakai berbasis kamus dan analisis morfologis. Nah, dari situ udah pasti dong, udah ketahuan dong kalau kompleksitasnya itu si lematisasi akan lebih kompleks dibanding stemming karena si stemming cuman
lebih cepat, cuman motong doang kan, jadi lebih cepat dan sederhana dalam ngeimplementasiinnya. Sementara untuk silematisasi dia itu lebih kompleks dan makan waktu karena membutuhkan basis data kamus. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di mana di sebelah kiri itu merupakan stemming, sebelah kanan itu merupakan lematisasi. Untuk di yang contoh itu history dan historical. Kalau di stemming itu dia menghasilkan kata history menggunakan i. Tentu itu tuh salah eja dong, karena di dalam bahasa Inggris sebenarnya tuh history. Jadi yang benar itu dilematisasi gitu. Dilematisasi dia itu history, dan historical itu ketika dilematisasi menjadi history karena dia itu udah punya kamus datanya gitu. Jadi nah ini pas udah punya makna dong, bener dong. History itu artinya sejarah kan. Kalau history dalam bahasa Inggris mungkin sejarah juga, tapi salah eja gitu. Contoh yang kedua, study, studies, studied, dan studying. Itu kan awal katanya study kan, yang benar itu yang lematisasi. Sedangkan ketika kita di stem, dia tuh jadi studi guys. Jadi kan asal buang aja nih, y-nya dibuang, yes, y, dan ing jadi studi gitu. Terkadang salah gitu. Terkadang salah eja sistem ini. Sedangkan ketika kita pakai lematisasi, study, studies, studied, dan studying, dia menghasilkan kata yang benar yaitu study pakai y gitu. Tapi stemming itu nggak selalu salah guys. Yang selalu salah itu laki-laki. Bercanda. Jadi stemming itu nggak selalu salah, tapi ada beberapa yang dia itu salah karena dia itu cuman motong gitu, cuman menyederhanakan. Kayak di sini ada going, goes, dan gone. Di lematisasi maupun di stemming akan sama-sama menghasilkan kata go gitu. Jadi ada yang benar juga dong si stemming. Nah, ini dipakainya buat apa sih? Bisa dipakai buat analisis dari misalkan rating pelanggan, ataupun bisa menjadi spam detector gitu. Jadi si sistem akan langsung mengetahui gitu kalau ada kata-kata raih klaim hadiahnya sekarang misalkan di chat gitu kan, di pesan. Nah si NLP ini udah tahu ini mah penipuan, langsung dibuang sama dia gitu. Langsung saja selanjutnya ya Iqbal, mangga. Nah, jadi setelah sebuah kalimat itu dipecah menjadi beberapa token di tokenization dan disisihkan makna yang penting-pentingnya aja di stemming dan lemmatization. Pada part of speech tagging ini, si setiap token atau katanya itu dimasukkan ke kelompoknya masing-masing dengan jenis katanya masing-masing berdasarkan tata bahasa apa aja, kayak kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, bahkan kata keterangan. Nah, contohnya tuh ada sebuah kalimat, kucing lucu itu tidur. Nah, kucing itu kan masuk ke kata benda, lucu itu masuk ke kata sifat, itu sebagai kata tunjuk, tidur itu sebagai kata kerja, dan titik itu sebagai kata tanda baca. Nah, jadi setelah si token atau katanya itu dimasukkan ke jenis katanya masing-masing, pada proses atau tahapan name entity recognition ini, si token atau katanya itu dimasukkan dan diklasifikasikan ke entitas bernama di dalam sebuah teks ke dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan. Misalnya kayak kata kucing tadi, di POS tagging kan kucing itu masuk ke kata benda. Nah, di name entity recognition ini diperdalam lagi apakah kucingnya itu nama seseorang, ataukah jenis hewan, ataukah nama hewan gitu. Nah, sebagai contoh perhatikan kalimat berikut. Pada 3 Oktober 2025, Iqbal dari Politeknik Negeri Bandung bertemu dengan CEO Google di Jakarta. Nah, pada tahapan name entity recognition ini, kita bisa tahu bahwasannya 3 Oktober itu adalah tanggal, Iqbal itu adalah seseorang, korban itu adalah organisasi, Google juga organisasi, dan Jakarta itu adalah sebuah lokasi. Nah, kenapa sih si NIR ini super berguna? Sebuah fun fact, si NIR ini tuh adalah salah satu pilar utama yang bikin banyak aplikasi AI jadi pintar.
Karena apa? Yang pertama itu ada sebuah sistem bernama mesin pencari atau search engine. Jadi saat kalian nyari siapa presiden pertama Indonesia, nah Google bakalan gunain NIR untuk tahu bahwa Indonesia itu adalah lokasi. Jadi dia bisa mencari langsung entitas orang yang punya jabatan presiden terkait lokasi itu. Dan yang kedua ada asisten virtual dan chatbot. Misal kalian bilang ke chatbot, ingatkan aku rapat dengan Budi besok jam 10 pagi. Nah si chatbotnya itu bakalan menggunakan NIR untuk mengekstrak Budi sebagai seseorang. Dan besok jam 10 pagi itu sebagai waktu untuk membuat pengingat yang benar. Dan yang ketiga itu ada analisis CV. Jadi NIR ini bisa mempermudah perusahaan untuk memindai ratusan bahkan ribuan CV secara otomatis untuk mencari kandidat yang pernah bekerja di perusahaan tertentu atau lulus di universitas tertentu. Dan sampailah kita ke tahapan yang terakhir dari dasar-dasar pengolahan teks ini. Setelah kita punya token dari tokenization dan labelnya dari POS tagging, sekarang saatnya kita mulai mengelompokkan bahan-bahan itu yang disebut chunking. Secara singkat, chunking itu adalah proses mengambil token-token yang udah dilabeli oleh POS tagging dan mengelompokkannya ke dalam frasa atau gugus gramatikal yang lebih besar, seperti frasa benda dan frasa kerja. Chunking juga sering disebut sebagai shallow parsing atau pengurai dangkal, karena kita tidak mencoba memahami seluruh struktur pohon gramatikal kalimat yang sangat kompleks, melainkan hanya mengidentifikasi potongan-potongan yang utamanya aja. Nah, sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Kucing lucu itu sedang tidur pulas. Nah, kata kucing, lucu, dan itu tuh setelah dicangking akan masuk ke frasa benda. Begitu pula dengan kata sedang, kata tidur, dan kata pulas. Setelah dicangking itu mereka akan masuk ke frasa kerja. Nah, mungkin kalian ada yang nanya juga apa bedanya chunking dengan NIR. Nah, kedua-duanya itu sama-sama mengelompokkan kata, tapi tujuannya beda. Kalau NIR itu, dia fokus ke makna dunia nyata. Dia mencari nama spesifik, misalnya dalam frasa Presiden Joko Widodo, NIR akan menandainya sebagai person atau seseorang. Dia itu peduli siapa itu Joko Widodo. Nah, sedangkan chunking, dia ini fokus pada struktur gramatikal. Dia tidak peduli siapa itu Joko Widodo. Dia hanya melihat pola, yaitu kata benda dan kata benda, dan akan menandainya sebagai frasa benda. Nah, kenapa sih chunking itu berguna? Karena chunking itu adalah jembatan penting. Dia ini memberikan struktur daripada sekadar daftar kata atau hasil dari POS tagging. Kegunaan utamanya adalah untuk ekstraksi informasi dengan menarik semua frasa benda dari sebuah teks. Kita bisa dengan cepat mendapatkan gambaran tentang siapa dan apa yang sedang dibicarakan dalam dokumen itu, tanpa perlu memahami kalimatnya secara mendalam. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi cara kerja NLP ya, dimulai dari tokenisasi sampai ke chunking. Nah, selanjutnya pasti setiap teknologi itu memiliki dampak, teman-teman. Nah, di sini dampaknya menjadi positif dan juga negatif. Yang pertama, dampak positifnya, efisiensi itu dan produktivitas akan meroket, teman-teman. Karena NLP ini mampu mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif. Contohnya, ketika ada penjual online shop gitu, dia itu ada pelanggan yang nanya-nanya. Nah, kan kalau misalkan harus penjualnya jawab satu-satu itu kan bisa, cuman kan lama gitu. Nah, dengan adanya NLP ini, dia itu bisa mempermudah si penjual. Dia itu bisa menggunakan chatbot. Jadi dia tuh bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan gitu. Jadi si penjualnya bisa nanganin masalah-masalah lain gitu. Gak cuman jawabin pelanggan. Selanjutnya ada aksesibilitas untuk semua. Nah, si NLP ini meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas juga, teman-teman. Kayak tunanetra atau penderita disleksia. Si teknologi ini bisa mengubah teks jadi ucapan ataupun sebaliknya. Kayak
itu tuh jadi bikin mereka itu tetap mungkin untuk berinteraksi dengan informasi dan teknologi secara lebih mudah. Untuk sebaliknya dari ucapan jadi teks, misalnya ada kayak Google gitu kan, misalkan mencari sesuatu gitu search engine tapi pakai voice, ataupun di Word kayak pakai fitur dictate. Jadi kita ngomong apa nanti akan keluar gitu kata-kata yang kita omongin. Nah, selanjutnya ada memperluas jaringan tanpa keterbatasan bahasa. Dengan NLP itu hambatan bahasa ini bisa diatasi. Mesin penerjemah ini yang bertenaga AI tentu aja dapat nerjemahin teks dan ucapan secara real time gitu. Kalian pernah lihat kan di TikTok atau di mana gitu, di mana ada yang turis dari luar ke Indonesia ngomongnya pakai Google Translate. Jadi dia ngomong dulu bahasa dia, terus translatein, terus dikasih lah terjemahannya ke kasir atau siapa gitu yang di Indonesia, sehingga mereka tuh bisa saling ngerti apa yang diucapkan satu sama lain. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data. Jadi NLP ini memungkinkan analisis data teks yang tidak terstruktur, kayak ulasan pelanggan, posting media sosial, atau laporan penelitian. Nah, perusahaan ini dapat gunain NLP buat ngekstrak wawasan berharga dari data ini, kayak sentimen pasar, tren, atau preferensi pelanggan. Jadi mirip-mirip lah. Kan kalau tadi buat balesin pelanggan gitu, kalau ini kayak dari review pelanggan dia tuh bisa menganalisis gitu. Wah, ini ternyata penjualan bulan ini gimana gitu. Dia si NLP ini bisa menganalisis dan buat si perusahaan ini bisa bikin keputusan bisnis itu yang lebih cerdas dan lebih bijak gitu. Jadi nggak sembrono. Nah, selain dampak positif pasti dong ada dampak negatif gitu. Tentu aja yang paling fatal di sini ada penyebaran misinformasi dan manipulasi. Jadi model bahasa yang canggih ini kayak bisa digunain buat orang-orang yang penipu-penipu gitu, bikin berita palsu atau hoax gitu, yang benar-benar ngeyakinin banget gitu, yang mirip banget. Di Indonesia contohnya ada yang viral itu Ibu Sri Mulyani yang ngomong guru itu beban negara gitu. Padahal sebenarnya Ibu Sri Mulyani gak ngomong gitu, tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dia menyalahgunakan si NLP ini, sehingga dia meminta untuk si NLP ini untuk membuat suara yang mirip Bu Sri, terus ya dimasukin gitu ke video asli, ditimpa gitu. Jadi orang-orang tuh langsung terpecah belah kan gitu, guru-guru merasa terhina atau apa gitu. Terus ternyata itu tuh hoax guys. Jadi itu menurut aku yang sangat fatal. Terus ada ancaman terhadap privasi. Jadi kan NLP itu biasanya perlu data kan, yang jumlahnya tuh gede gitu, termasuk data pribadi kita gitu bisa aja. Nah, jadi kalau misalkan data kita nggak dilindungi dengan baik, ada risiko kebocoran atau penyalahgunaan juga yang dapat ngancem privasi kita tentunya. Nah, kita itu bisa menanggulanginya dengan cara kita tuh menganonimisasi data pribadi kita gitu buat situs-situs atau apapun yang kayak kita tuh belum terlalu percaya gitu buat ngasih identitas kita. Terus kita harus menerapkan kebijakan privasi yang ketat agar kita tuh gak sembarangan juga gitu memberikan data diri kita ke orang lain. Nah, terus ini yang terakhir nih, ini juga fatal karena ini tuh ngaruh ke ini ya, ke orang, ke manusia gitu, ke manusia gitu kan, bisa mengancam pekerjaan gitu. Jadi bisa mengalihkan manusia juga. Soalnya otomatisasi yang didorong oleh NLP ini bisa gantiin pekerjaan yang berbasis bahasa dan data, kayak entry data, terjemahan sederhana, atau bahkan beberapa tugas jurnalis. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan di berbagai sektor. Nah, kita itu bisa menanggulanginya gitu. Tetap aja semua dampak negatif itu bisa ditanggulangi dengan cara kita tuh harus meningkatkan keterampilan kita gitu. Harus mengupskill keterampilan kita, terutama dalam menggunakan teknologi, agar kita tuh memanfaatkannya bukan digantikan olehnya. Nah, kesimpulannya NLP atau Natural Language Processing adalah teknologi AI yang memungkinkan komputer memahami bahasa manusia. Di satu sisi, NLP membawa banyak sekali dampak positif, kayak meningkatkan efisiensi, memperluas aksesibilitas, dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga kita harus bisa mewaspadai dampak-dampak negatifnya, kayak penyebaran hoax, ancaman privasi, dan juga potensi hilangnya pekerjaan. Pada akhirnya, NLP ini adalah alat yang kuat, teman-teman. Jadi, kita harus bisa menggunakan teknologi ini dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Nggak boleh kita menyalahgunakan penggunaan NLP ini, serta kita harus bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang ada, sehingga NLP akan membantu kita untuk memaksimalkan gitu manfaatnya, sambil kita meminimalisasikan risikonya.
Nah, ya mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena di sini kami juga masih belajar mengenai NLP, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.